Hai semuanya, saya Rizal Fandi, mahasiswa Binus University dari Fakultas School of Computer Science, jurusan Computer Science. Dan saat ini saya berada di semester 6. Video ini saya buat sebagai self-record interview untuk menjawab pertanyaan pada proses registrasi Google Student Ambassador 2026. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Nah, kalau ditanya apa yang paling aku sukai dari Google, jawabannya adalah budaya focus on user and everything else will follow. Nah, jadi Google tuh nggak cuma bikin teknologi canggih di awal-awal, tapi mereka beneran bikin teknologi yang aksesibel dan beneran nyelesain masalah kita sehari-hari. Contohnya ada Google Docs, Google Slide, Google Sheet, dan yang terbaru ini tuh ada Google Gemini AI. Nah, menjadi Google Student Ambassador adalah cara yang paling pas buat saya untuk menyalurkan dan mengenalkan teknologi ini ke kampus. Saya ingin teman-teman mahasiswa lain tuh juga ngerasain bahwa teknologi itu tuh bukan cuma milik anak IT aja, tapi teknologi itu tuh adalah tools untuk kita semua, apapun itu jurusannya, untuk membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Untuk pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill untuk memperkenalkan produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Nah, ngebayangin bikin acara Tech and Chill di kampus, saya kepikiran deh, karena kalau acaranya hanya duduk aja di depan laptop, pasti bikin pegel dong. Nah, saya mau bikin acara yaitu Google Tech-a-thon. Ini tuh acaranya menggabungkan olahraga ringan, komedi, dan ekosistem Google. Jadi, acara ini tuh nanti ada sebuah acara lomba estafet ringan keliling kampus. Nah, mahasiswa nanti harus mencari dan memecahkan teka-teki kocak yang udah dibuat oleh Gemini. Lalu, memindai jawabannya menggunakan Google Lens. Nah, sebelum mahasiswa melanjutkan ke level selanjutnya, mahasiswa harus melakukan tantangan fisik receh seperti plank atau push up sambil menyuruh Google Assistant membacakan pantun. Nah, pasti bakal seru banget nih, bikin keringetan, dan itu membuktiin kalau teknologi Google itu asik dan bisa dipakai sambil bergerak. Dan mahasiswa pun tanpa sadar telah mengikuti acara ini sambil mengenal teknologi Google lebih dalam lagi. Untuk pertanyaan ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif dan tidak biasa. Ngomong-ngomong berpikir out of the box, saya punya satu cerita menarik. Jadi, beberapa waktu lalu saat organisasi saya melakukan sebuah event online, itu ada satu masalah. Nah, di beberapa sesi sebelumnya, jumlah viewernya itu lumayan menurun. Nah, waktu itu pas banget giliran saya bareng teman saya menjadi moderator dan saya menjadi narasumbernya. Nah, kebetulan pada saat itu tuh momennya pas banget lagi bulan puasa. Nah, gimana sih cara kami untuk menyelesaikan masalah viewer ini yang jumlahnya itu menurun? Proses berpikir kami itu waktu itu cukup simple. Jadi gimana bikin audiens tuh kerasa relate dan betah nonton event kita di tengah suasana Ramadan yang pasti bikin mereka itu lemes. Nah, akhirnya muncul satu ide out of the box simple, tapi memiliki efek yang cukup luar biasa. Jadi pada saat itu kami memutuskan untuk menggunakan pakaian muslim syari sambil membawakan acara kami. Nah, ternyata visual dan approach yang beda ini tuh malah bikin audiens penasaran dan ngerasa vibes-nya itu benar-benar lebih hangat. Hasilnya, event kami sukses dan berhasil mengundang audiens yang lebih banyak dari event-event kami sebelumnya. Dari situ saya belajar, kadang tuh inovasi itu bukan cuma melulu soal bikin hal teknis jadi ribet, tapi soal gimana kita bisa empati dan membaca situasi supaya audiens tuh merasa lebih relatable, sehingga mereka merasa untuk penasaran dan mengikuti event kita. Pertanyaan nomor 4, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, kalau saya diberi kepercayaan menjadi Google Student Ambassador, momen yang paling bikin saya bangga di 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil menuturkan satu event offline di kampus saya bersama Google Student Ambassador lainnya. Nah, event ini tuh semacam posko nongkrong gitu, di mana mahasiswa bisa mampir buat tanya hacks seputar tools workspace untuk bantu skripsi atau tugas mereka. Jadi mahasiswa bisa tanya tuh,
tools-tools apa aja sih yang udah desain oleh Google buat bantu kita lebih mudah ngerjain tugas kita. Nah, dampak yang ingin saya ciptakan adalah saya ingin mengubah stigma bahwa tag itu kaku menjadi sesuatu yang fun dan menyenangkan. Sebagai penutup, kalau orang biasanya bilang just Google it untuk mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Nah, semoga dengan video ini jawaban buat jadi Google Student Ambassador 2026 udah ketemu ya. Saya Riza Abandi, izin signing off. Terima kasih udah mau dengerin. Sampai jumpa.